Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang teman-teman sudah luangkan untuk kesempatan kali ini, di mana kami dari kelompok 6 metode wawancara. Metode wawancara ini bersifat wajib, di mana dalam sistemnya fokus discussion group, di mana FGD kami akan memberikan teman-teman kasus dan teman-teman akan beradu argumen dalam kasus tersebut. Sebelum kami mulai FGD ini, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Hijrah Mahfud yang akan membantu jalannya diskusi kali ini. Kemudian saya adalah Zainusa Samal yang bertugas sebagai fasilitator sama dengan Rania. Saya juga akan membantu jalannya fokus group discussion atau FGD ini. Kemudian di belakang ada teman saya, salah satu Putri Ramadhani yang bertugas sebagai observer. Begitu juga dengan Ratu Alisha Desina yang bertugas sebagai observer, dan ada Siti Hafia Izabi sebagai notulensi yang akan mencatat hasil diskusi hari ini. Sebelum melangkah ke fokus diskusi ini, saya akan membacakan rules yang teman-teman harus patuhi. Di mana yang pertama, teman-teman wajib mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Teman-teman wajib menghadiri kegiatan ini tepat waktu. Teman-teman menaati seluruh ketentuan dan peraturan kegiatan serta mematuhi arahan kami dalam fokus group discussion. Selanjutnya, teman-teman dimohon untuk menjaga etika, sopan santun, ketertiban, dan kebersihan tempat. Teman-teman dilarang untuk merokok atau membawa benda tajam. Seluruh teman-teman dibawa peserta menjadi seluruh barang teman-teman menjadi tanggung jawab teman-teman. Apabila ada laporan kehilangan, juga menjadi tanggung jawab kami. Teman-teman yang memiliki riwayat penyakit segera melapor kepada kami ketika merasa kambuh. Belum melangkah ke grup FGD-nya, bisa memperkenalkan satu-satu dari sini. Perkenalkan, nama saya Dela Mandas dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Temannya. Kalau kita baik, perkenalkan saya Azriana Domini dari Farmasi Unhas. Baik, perkenalkan, nama saya Dela Segera Fadil Nur, akrabnya disapa Salsa. Saya dari Fakultas Kedokteran angkatan 22. Kalau saya sendiri, saya Muhammadiyah Salsabila dari Fakultas Farmasi Universitas Islam. Perkenalkan, nama saya Arsy, saya seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muslim Indonesia. Sudah memperkenalkan diri. Jadi tadi Bella ya, Bella, Azil, Salsa, Arsy, Sabir. Bagaimana kabarnya semua? Baik, oke. Jadi tadi sudah dibagikan kasusnya. Jadi seperti yang kita sudah lihat, tema fokus group discussion atau FGD ini adalah mengenai fenomena joki tugas di kalangan mahasiswa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali, lebih lagi di perkuliahan, kita banyak menemukan banyak kasus-kasus joki tugas, atau mungkin bahkan kita salah satu pelaku Kasus tersebut. Jadi tujuan dari FGD dilakukan ini adalah untuk menggali beberapa informasi. Yang pertama itu mengetahui perspektif dari responden masing-masing mengenai apa sih pendapat kalian mengenai fenomena joki tugas ini. Kemudian juga untuk mengetahui kira-kira menurut teman-teman apa sih faktor pemicu yang memicu terjadinya fenomena joki tugas ini. Kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui apa saja dampak fenomena joki tugas ini terhadap pembelajaran mahasiswa dan lain. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui solusi untuk menghadapi fenomena joki tugas ini, di mana kita menginginkan bahwa adanya perubahan yang lebih baik di dunia perkuliahan ini. Jadi sebelumnya saya akan bertanya sedikit mengenai pandangan teman-teman mengenai fenomena joki tugas. Jadi sebelumnya saya bertanya apa yang Anda ketahui tentang fenomena joki tugas. Mungkin bisa dari sini. Pertama, joki tugas itu sendiri kan sebenarnya membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau dibilang mengenai fenomenanya
sendiri itu sudah berdampingan ya sama mahasiswa sekarang ini, itu sudah ada di mana-mana dan tanpa kita sadari kita sudah pernah melakukan itu sebenarnya. Jadi ya sebut saja kita sebagai pelaku juga. Oke, selanjutnya bagaimana Kak Azil? Jadi setahu saya jadi tugas itu ya sama tadi membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Nah biasa dari penjokinya sendiri itu juga bisa masih mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa itu juga bisa sebagai pelaku dan pelaku jokinya, dan dia juga yang menjokikan. Terus kalau fenomena joki, menurut saya sudah cukup banyak dan bukan hanya tugas, tapi sampai ke skripsi juga. Jadi kalau masalah joki itu ya seperti yang kita tahu pasti sudah ada banyak sekali di kalangan kita. Dan menurut saya setuju dengan teman-teman tadi bahwasanya itu sangat membantu juga, apalagi seperti misalnya teman-teman yang lapraknya atau laporan praktikumnya sangat banyak, pasti kemudian ada tugas-tugas dari dosen juga pasti itu sangat membantu. Seperti yang kita tahu joki itu kan kayak kontrak gitu kan, ada perjanjian antara kedua belah pihak di mana mereka itu saling menguntungkan dan saling dibantu untuk mengerjakan sesuatu yang satu mungkin mendapatkan impact dari orang yang dibantu. Tapi mungkin joki itu tidak bisa dibilang sebagai alat bantuan yang bisa dibenarkan, karena sebagaimanapun mungkin seperti tugas itu harus kita kerjakan sendiri. Saya itu kan tugas kan hal biasa nih untuk kita mahasiswa, dan menurutku fenomena joki tugas ini sebenarnya lebih ke menghemat waktu untuk mahasiswa. Kalau dari yang lain itu bukan nilainya tapi menghemat waktu karena banyak tugas lain. Jadi dari beberapa perspektif yang sudah saya tangkap, saya simpulkan bahwa ada banyak yang menganggap joki tugas sebagai alat bantu juga ya, meskipun terkadang mungkin dengan cara yang tidak sesuai dengan seharusnya, tetapi joki tugas ini sebenarnya cukup membantu. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri, apakah dengan membantunya joki tugas ini sebenarnya itu akan benar-benar membantu mahasiswa? Dalam artian kan kalau joki tugas ini kita secara tidak langsung tidak memahami materi ya, namun bukan kita yang kerja. Itu menurut teman-teman bagaimana? Benar-benar ya terserah. Kalau menurut saya mungkin kalau joki tugas itu memang membantu, tapi tidak bisa dibenarkan kan, karena itu tadi yang pertama mungkin bisa memberikan pengaruh untuk kita. Yang pertama kalau dia sudah merasa kalau ternyata joki tugas itu bisa membantu pekerjaan saya bisa berjalan dengan baik, tapi bisa memberi pengaruh seperti dia akan menormalisasikan hal yang sebenarnya tidak baik. Terus yang seharusnya dia belajar untuk manajemen waktu, tapi karena ada yang joki tugas dia kayak memandang enteng, ternyata ada joki tugas yang bisa bantu selesaikan. Jadi lebih justru mengajar mahasiswa untuk tidak memprioritaskan tugasnya. Jadi manajemen waktunya jadi terhambur karena menganggap enteng tugas. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Jadi kalau biasanya kan tugas itu biasanya diberikan oleh dosen untuk follow up materi. Nah, tapi sebelumnya kan sudah ada di kuliah. Jadi tidak bisa juga kita tarik kesimpulan kalau misalnya orang yang joki itu dia tidak memahami materi, karena kan dia sudah ikut kelas atau ikut kuliah sebelumnya. Nah, cuma ini saya selain membantu mahasiswa, kalau misalkan ini penjokinya bagus atau mungkin dia bayar dengan bayaran yang tinggi, itu kan mungkin hasilnya juga bagus. Nah, kalau misalkan hasilnya seperti itu, bisa saja menimbulkan efek kecanduan untuk si mahasiswanya untuk melakukan lagi dan lagi. Jadi lebih efek ke mahasiswanya untuk jadi seperti yang tadi bilang menggampangkan, karena kecanduan ada di jalan lain, dan harus bisa yang kerjakan. Kalau dari Kak Salsa sendiri, Ya, tadi awal saya bilangnya kalau misalnya ini sangat membantu, cuman di membantunya itu saya juga tidak bisa membenarkan karena yang ditakutkan itu impact untuk masa depan si mahasiswa tadi. Benar dikatakan kakak tadi bahwasanya itu kan sebelum ada tugas pasti kan sudah ada materi kuliah dulu. Cuman maksudnya kalau sebatas itu saja, bukan kita sendiri yang mengerjakan tugas-tugasnya apa segala macam, itu seperti
penghasilannya gitu loh, bukan untuk terus menerus di masa depannya. Jadi mungkin lebih baik kalau dikerja sendiri supaya lebih mengerti lagi. Dia lebih mengatur kapan harus pakai kapan Iya, tidak. iya. Tapi kalau menurut teman-teman ada joki tugas ini maksudnya menghemat waktu pembelajaran teman-teman? Iya, menghemat. Maksudnya terbukti nih kalau joki tugas ini dia pasti keuntungan, menghemat waktu. Tapi seperti yang tadi teman-teman bilang, kekurangannya itu kita jadi tidak berkembang secara akademis. Karena kalau kita tuh diberikan tugas sama dosen itu namanya kita dilatih ya. Jadi kayak tidak terlatih untuk mengerjakan sesuatu, jadi tidak mandiri. Oke, jadi menurut tadi yang kasus yang sudah teman-teman baca, jadi si A ini bersalah atau tidak? Kira-kira Atau baca lagi? ya boleh dibaca lagi. Mahasiswa A memiliki tugas dengan deadline yang bersamaan, namun karena menurutnya tugasnya itu terlalu banyak dan menumpuk, dia akhirnya menggunakan bantuan joki tugas untuk menyelesaikan sebagian dari tugasnya. Menurut teman-teman, apakah si mahasiswa A ini bersalah atau tidak? Kalau saya bersalah ya, secara pandangan etika sebagai mahasiswa itu bersalah. Cuman kalau sebagai mahasiswa juga, jadi kita rasanya punya banyak tugas terus deadline-nya yang mepet. Jadi sebenarnya ada benarnya juga dari saya. Mungkin ada dari teman-teman lain? Kalau saya sendiri ya salah, tapi kalau misal berhubungan sama deadline sebenarnya dibilang nggak, deadline itu masih banyak waktu yang bisa digunakan sebenarnya, cuman mungkin karena kebiasaan yang kita pilih sendiri untuk terus menumpuk dan menumpuk tugas, akhirnya ya ini kita pilih jalan joki tugas. Dan sebenarnya nggak boleh, bukan sebenarnya 100% salah, tapi kalau bisa itu dikurangi. Dan juga kalau kita merujuk pada ininya sendiri, joki tugasnya sendiri, kalau kita menggunakan tadi yang bilang teman-teman sekalian itu mengenai pemahaman materi dan lain-lain, ya memang si jokinya sendiri pasti bakalan paham tentang materi itu, tapi apakah si pelaku yang menggunakan jasa joki tugas ini paham atau tidaknya, karena itu pasti akan berdampak pada dia sendiri, yang sampai dia terjebak di dalam hal yang dia bikin sendiri. Tugasnya jadi, tapi pada saat misalkan ada UTS atau MIN terus diminta untuk lisan, itu bakal kejebak sendiri sebenarnya. Jadi kalau mau mending dihindari, dan itu salah. Cuman kan kalau ada celah sedikit Boleh lah. Oke, mungkin ada teman-teman lain? Kalau saya mungkin tergantung kondisi atau alasan si mahasiswa A ini. Nah kalau misal kan ini tugas yang deadline-nya bersamaan kan belum tentu dikasihnya juga dalam waktu yang bersamaan juga. Nah, tergantung alasannya. Kalau misalnya dia alasannya menunda mengerjakan tugas itu karena misalkan dia sakit atau terkena musibah yang misalnya seperti kayak kecelakaan, mungkin bisa dimaklumi kalau akhirnya dia pakai bantuan joki. Tapi kalau misalkan dia memang yang tidak bagus manajemen waktunya dan dia malas dan sengaja untuk menunda, ya berarti dia salah. Saya mungkin sedikit menambahkan, mungkin benar tadi yang dibilang sama teman-teman, tapi mungkin untuk menghindari melakukan hal joki itu yang notabene hal yang tidak baik, mungkin bisa mencari solusi lain, mungkin seperti saling bantu sama teman-teman atau seperti kayak membagi tugas supaya semua tugas itu bisa terselesaikan dengan cara membantu. Terus kan kayak kita sebagai teman, saya sama lainnya kadang dapat tugas yang sama, jadi kayak untuk dibantu tugasnya itu kayak sama nggak bantu ya. Nah itu menurut kita bagaimana? Mungkin ada jalan keluar lain sebenarnya. Maksud saya tadi kak, kayak misalnya kan tugasnya sama. Mungkin untuk misalnya mencari referensi untuk jawaban tugas itu bisa dilakukan. Oh iya. Jadi kayak apa? Gimana berapa? Gitu ya. Jadi lebih mempermudah ceritanya. Oke. Tapi kalau di sini kan bisa juga dilihat kalau si mahasiswa ini dia salah dalam manajemen waktunya agak kurang ya. Padahal kan kalau kita kan biasa kita juga sama-sama kuliah, biasa kita kan kalau seperti yang Kak Zinja tadi bilang, kalau tugas itu tidak diberikan secara bersamaan pada waktu yang bersamaan, dan kadang ada yang hari Senin dikasih tapi hari Seninnya dikumpul, Selasa dikasih, Seninnya dikumpul. Itu menurut teman-teman semua, apakah si mahasiswa A ini dia itu perlu meningkatkan kemampuan manajemen waktunya juga? Perlu. Karena Joki
jawaban dari isi otaknya orang. Nah kemudian temannya ini dia betul-betul murni apa yang dipikirkan, jadi kayak itu ruginya ke teman kita banyak kejadian yang kayak teman kita yang kerjakan sendiri tuh nilainya lebih rendah daripada kita yang joki. Jadi lebih ke masalah etika juga ya. Tapi kalau si mahasiswa ini karena kayak sekali-sekali sih, menurut kalian gimana? Sekali. Kalau menurut saya sendiri ya, itu kan seperti yang dibilang kakak tadi, tidak semua tugas diberikan secara bersamaan. Namun memang ada beberapa tugas yang biasa masuk lagi belum selesai satu masuk lagi. Iya. Dan kalau memang sudah tidak bisa sekali mungkin dan nilainya sudah sangat dekat sekali, ya boleh lah. Boleh lah. Tapi sekali-kali. Sekali-sekali. Iya. Jadi si mahasiswa ini sebenarnya bersalah karena dia tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Cuman karena situasinya dia memang kepepet, jadi boleh lah. Kita ada teman-teman yang mau berpendapat lagi dari apa yang sudah saya simpulkan tadi berdasarkan hasil diskusi. Mungkin ada yang salah dari yang saya simpulkan. Sedikit saja mengenai tadi deadline tugas itu, sebenarnya begini, tidak akan ada pengguna joki tugas sendiri kalau tidak ada joki tugasnya. Dan kenapa joki tugasnya muncul itu karena pasti dia melihat kebiasaan di sekitar kita. Oh banyak orang yang masih muda-muda dulu, nanti dulu, terus banyak yang mepet kayak deadline-nya, terus muncullah joki tugas itu sendiri. Nah, bagaimana kita sebenarnya tuh mahasiswa itu bisa dibilang kurang melek sama teknologi. Sekarang tuh sudah banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan. ChatGPT yang sudah tidak asing itu, kalau misalkan masalah referensi, artikel dan lain-lain itu sudah bisa dicari sebenarnya sekarang. Cuman begitu, tidak adanya kemauan untuk mengerjakan, terus ditambah lagi dengan adanya joki tugas, terus menumpuk kemalasan itu sendiri. Makanya jadi menumpuk terus dan kita butuh joki tugas itu. Padahal kalau sebenarnya cari deadline atau cari materi tugasnya sendiri sebenarnya gampang sekarang, gampang ya di mana-mana. Iya, kita harus menggunakan teknologi dengan baik. Cuman ya gara-gara itu tadi disediakan wadah joki tugasnya itu dan dipermudah dengan itu, ya sudah. Jadi itu jadi menumpuk di mahasiswa sekarang. Karena ada banyaknya jalan ya. Jadi, karena sekarang kita mungkin terlalu dipermudah dengan banyaknya hal-hal seperti itu, tetapi si benjok ini juga ada karena yang melihat kita butuh gitu. Jadi seperti timbal balik, hubungan timbal balik juga saling menguntungkan. Terus kalau menurut teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman memandang si benjok tugas ini? Bagaimana pendapat kalian tentang si benjok ini? Oke. Kalau menurut saya ini mungkin kayak pengalaman dulu waktu SMA, bukan jadi joki, cuman kayak banyak tugas gue yang dibantu sama temanku. Nah, salah satu alasannya itu karena sibuk ke organisasi. Nah, mungkin ini juga sekarang banyak di kalangan mahasiswa yang dia lebih menonjol di organisasi dan dia lebih prioritaskan organisasinya dibanding tugas kuliahnya. Nah, menurutku justru kalau join ke organisasi itu justru di situ belajar untuk manajemen waktu. Karena kan manajemen waktu itu bukan cuma dibutuhkan di kampus, bahkan saat di dunia kerja itu sudah sangat dibutuhkan, apalagi sudah berkeluarga. Jadi kalau menurut kalian kan harusnya si organisasi ini membantu kita manage waktu. Tapi kalau sampai pakai joki tugas kan itu berarti tujuan dari berorganisasinya belum tercapai. Itu bagaimana? Berarti dia kayak dia antara organisasinya yang salah atau mungkin dia sendiri yang tidak bisa manage dirinya, dia yang tidak bisa lead dirinya sendiri. Misalkan di organisasi itu dia tidak kerjakan proker atau dia tidak rapat, dia cuma kayak koko sama teman-temannya sehingga tugasnya ini. Jadi memanage waktunya itu dalam hal dalam hal seharusnya dia bisa memanage waktu dalam hal sekolah dan organisasi, tapi justru salah satunya padahal di dalam organisasi itu juga diajar untuk memanage waktu ini. Jadi kayak lebih kesalahan pribadi. Pertanyaan kedua, kira-kira menurut teman-teman sekalian apa sih yang mendorong mahasiswa untuk akhirnya melakukan tugas ini? Kenapa harus jalan itu di antara banyak jalan-jalan lain?
Mungkin alasan pertama mereka menggunakan joki itu karena itu merasa terbantu dengan joki. Terus yang kedua karena bukan hanya dia yang menggunakan, maksudnya teman-teman yang lain juga menggunakan, maksudnya dinormalisasikan. Jadi kayak kan coba saja. Terus gitu. Jadi kayak ada juga pengaruh dari ada bagaimana dari teman-temannya. Jadi kayak merasa oh ternyata ada tugas di kehidupan kuliah adalah hal yang biasa. Jadi lebih ke lingkungan juga mempengaruhi. Mungkin ada pendapat lain? Setuju sama kakak, misal itu pengaruh lingkungan karena kita nggak mungkin tahu ada joki tugas kalau teman-teman ini tidak pakai. Jadi kayak nggak bakalan ada terpikirkan muka joki tugas tapi teman-teman ini nggak pakai pasti ya muka joki tugas deh baru selesai sehari selesai gitu. Jadi kita saran-saran di sini tepat sekali. Jadi itu kan sangat berpengaruh. Ya mungkin nggak mungkin kita ada terpikirkan mau joki tugas kalau data di mana ini semua dia kerjakan sendiri pasti kita kayak saya juga kerja sendiri teman-teman tuh kerja sendiri. Jadi lebih dari pengaruh lingkungan juga ternyata pengaruhnya. Kayak nanya yang mana yang cepat kerja, WA-nya di mana? Oke, mungkin ada dari teman-teman lain kira-kira selain lingkungan faktor apa sih yang Mungkin salah satunya itu perkembangan teknologi informasi. Ya kan itu jasa joki tugas itu bisa didapatkan di semua sosial media. Bisa diketik saja joki tugas itu pasti ada, misalnya kayak di Instagram itu pasti ada beberapa akun. Dan itu promosinya juga yang banyak. Biasa kayak di kolom komentar itu kontennya apa, komennya juga jadi gampang sekali didapat. Oke, jadi lebih ke bagaimana marketingnya juga mereka sampai menjangkau kita tadi. Oke. Jadi dari lingkungan ada, dari si penjokinya juga gencar dalam marketing. Terus apalagi kira-kira faktor? Lebih ke pribadinya sih seperti yang Kak Adela tadi bilang, kalau malas tetap bahkan banyak wadah tapi kalau tetap malas malah pasti cari celah juga buat ngejoki. Oh jadi kayak biar banyak teknologi, padahal ada chat ini cuma emang dirinya yang malas. Ya. Oke, jadi dari karena dirinya yang malas akhirnya cari jalan kita. Ini dari kakaknya ada mau dimulai? Kalau dari saya, menurut teman-teman ini bagaimana pandangan kalian terhadap fenomena dari lingkungan sendiri yang kita pakai gitu. Misalkan ada teman tak pakai gitu, kayak menormalisasi kayak tapi apa gitu, atau justru mungkin kayak jangan anak sendiri Nggak peduli dia pakai apa atau gimana kira-kira. Kalau ada teman dekat. Ini kejadian di sekitar kita. Iya. Kalau saya sendiri, kalau selama kuliah sih belum pernah mendengar teman pakai joki, nggak tahu. Tapi kalau kayak lingkungan di sekitar kita belajar di kosan biasa, nggak banyak yang ini itu saja karena lebih gampang. Kita bisa kerja tugas yang lain, atau kita bisa pergi nonton. Jadi bagaimana kata-kata salah satu presiden? Kalau kayak tidak sih, tapi belum sudah mulai menormalisasi. Karena sudah lihat dampaknya juga, tapi kamu membantu ya. Jadi mulai dimaklumi ya. Nah, sudah sering. Kalau Kak Arsy sendiri pernah Ya Pak, tapi kalau saya responku itu dikupil untuk tidak anjurkan. Karena itu betul-betul buat diri kita tidak berkembang secara akademis seperti yang tadi aku bilang, dan ya itu ada wadah untuk kasih malas ya. Jadi kalau ada tugas berikutnya ya ada gini, tinggal chat, selesai nih gitu. Jadi tidak terlatih untuk lakukan di tugas yang nantinya ini ternyata dampaknya itu dampak baik itu ada di kita, kembali juga kita untuk semester kedepannya. Jadi kalau ada tugas lebih sudah kita aja di semester lalu gitu. jadi lebih menyulitkan untuk kedepannya. Jadi pakai satu kali akan pakai lagi di akhir buat pelasan kabin atau UTS dan lain-lain. Kalau Kak Santo sendiri pernah ada pengalaman melihat atau mungkin mengalami? Pernah lihat kebetulan karena sangat sibuk ya. Kalau misal di fakultas itu ada pernah teman kebetulan ini kita hari ujian, terus kemarin itu ada laprak juga, jadi terus katanya aja gitu. Jangan dulu. Karena impactnya kan ke saya sendiri, misalnya saya nggak ngerti nantinya apa kalau misalnya ada ujian. Jadi teman pakai saya enggak. Tidak dulu. Jadi bagaimana respon
dia pakai kebetulan pakai ini. Pas masuk ini lepraknya kan saya agak lompat di situ, saya kan ya biarlah, itu kan maksudnya kayak saya pasti ada nilai tersendiri daripada mereka yang cepat gitu ya, walaupun tidak dilihat mungkin dari asdosnya atau apa, tapi ya pasti ada. Iya. Jadi lebih ke didiamin saja, tidak boleh buka juga deh atau tidak. Tidak sih, karena kalau kita kayak jangan, pasti akhirnya Iya, pasti momennya juga pertemanan juga ya, karena teman dekat, apalagi teman dekat biasanya. Teman dekat itu paling susah untuk dinasehati. Betul. Kalau Kak Zalia sendiri pernah ada pengalaman? Kalau saya tuh kalau nggak salah pernah baca di grup kelas kah atau grup angkatan itu kayak ada tahu ini kayak jasa joki begini yang cepat terus memang kalau nggak salah kan pernah baca terus kalau saya sendiri karena memang jarang respon di grup jadi kayak lebih kupik aku diamkan saja, dan sebenarnya kayak nggak tahu kayak masih ada percaya sih kalau ada di sekitarku di fakultasku pakai, karena apa nih kita saja mau lihat laporannya teman itu kayak takut gitu karena pasti bakal ketahuan. Oh, enggak boleh ya dia saling berlaporan. Jadi kayak lebih diam gitu. Terus kalau gimana kalau ternyata tahu kalau ada teman dekat, apalagi teman dekat ini, kira-kira gimana? Ya kalau saya mungkin kaget terus kayak bagi dong. Jadi lebih kayak oh ya udah kasih Hasil terlanjur juga. Didapat kayak Kalau Kadela sendiri pernah pengalaman? kalau pribadi belum pernah. Terus kalau di lingkungan kelas sendiri tuh kayaknya jadi tugas belum ada juga, tapi nggak tahu ya kalau belum ada. Karena kalau kayak tadi iklan-iklan itu banyak di masa dia masuknya itu di grup-grup kelas. Iya, maksudnya di grup kelas. Bahwa kami nggak tahu ini masuk dari mana, sumbernya siapa. Tapi kalau di kelas sendiri kayaknya belum ada. Karena mereka begitu, mereka buka itu misalkan writer Sonic, ketik mau cari apa, copy paste, cepat. Lebih mudah kan daripada joki belum lagi dibayar, belum lagi nunggu. Nah kalau kalian cari sendiri di Microsoft Bing misal, ketik saya mau cari apa, tinggal di copy paste terus dimasukkan ke pendeteksi pelajar terus dia ubah, selesai. Jadi kayaknya di kelas rata-rata begitu. Jadi kayak ini saja mengalir. Oke, jadi belum pernah lihat secara langsung ini. Terus memang kalau misal adalah menemukan ternyata teman dekat kok pakai ini, kira-kira bakal kayak gimana responnya? Hati-hati sih. Saya bakal hati-hati tunggu sampai ada pasti ada titik jenuhnya. Kenapa sih kalau misal dia belajar terus dia nggak paham sama apa yang dia kerjakan, pasti dia bakal nanya dia bakal nanya, dia kasih tau pakai dari sini kak, ya sudah dari sini nanti kita ini atau dibilang oh ya paling kita belajar sama-sama atau dikasih rekomendasi, coba dibuka ini lebih gampang di sini daripada jadi tugas, daripada keluar uang lagi, nggak penting banget kayak. Jadi kayak lebih tunggu pasti misi teman ini akan ada titik jenuhnya, belum ketemu karena kayak lingkaran apa ya, nggak akan habis kalau mau diterusin. Kalau dari teman-teman, bagaimana teman-teman dapat memahami konsekuensi jangka panjang dari penggunaan joki tugas terhadap perkembangan akademik? Mungkin dari Kak Asri tadi sudah mention soal Konsekuensi jangka panjang. Jangan bilang jangka panjang, pas ke TS itu kita sudah kebingungan karena kita joki. Kan tes tugas ini, tapi joki kak. Jadi dapat kalau jangka panjangnya itu kurang lagi tadi tidak terlatih Ki untuk lakukan Ki yang dijokikan itu ya. Jadinya Muhammad ini tidak mandiri juga, selalu Ki rasa kayak ada jini. Itu jangka panjangnya itu nggak bagus. Siapa tahu nanti ada hal yang lebih besar, nanti ya kita selalu mengandalkan orang, kalau dari si penjokinya ini kan dia punya keahlian yang dia tawarkan ke kita, dan kita selalu kayak tinggal kasih gini. jadi akan membawa Terus. Iya. Sebenarnya boleh. Kalau saya sama sih dari kakak tadi itu kayak dampak jangka panjangnya itu pasti misal kalau di
dari mengerjakan tugas kita malah nggak tahu, nggak paham ini apa sebenarnya, padahal seharusnya kita dapatkan waktu pengerjaan tugas. Oke, salah dua. Berarti kurang lebih sama sih sama teman-teman sebelumnya. Cuman kalau misal masalah jangka panjangnya itu, kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, apa kalau misal seperti teman-teman farmasi nanti kalau misal nggak tahu ini harus dosis berapa yang ini. Kalau misal sebenarnya itu kan sudah ada ya, pasti udah diajar, tapi karena nggak terlatihnya lagi buat ngelapraknya itu, buat mengingatnya lagi pasti lupa ya. Oh, jadi kayak lebih repetisi materi yang Iya. sudah membantunya tugas itu di situ ya. Iya. Simon kan memisahkan ya. Pasti. 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 Sebenarnya motivasinya bagaimana? Kalau dari saya sendiri kan, kalau saya yang paling sering saya dengar joki itu joki skripsi, dan ada guruku pernah di sekolah tuh dulu, dia tuh bilang kalau dia itu pernah kayak joki kan orang skripsinya, dan dia tuh tahun berapa dia sudah dibayar kayak 2 jutaan gitu. Nah, kalau dari saya sendiri kan memang kalau dipikir-pikir skripsi itu susah. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi dari semester 1 kita sudah diajar untuk buat makalah dan seperti itu. Jadi maksudnya dari misal kayak dari 7 semester kita latihan buat makalah. Nah, masa dari 7 semester itu kita tidak bisa selesaikan di satu skripsi di semester 8 gitu. Jadi kayak lebih mempengaruhi ketika kita nggak terbiasa buat kerja makalah atau kerja secara mandiri tugas, nanti ketika skripsi juga bakal butuh kayak begitu ya. Jadi jangka panjangnya itu bisa sampai ketika di skripsi karena tidak merasa terlatih untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Tadi Pak Kadero mungkin ada Ya betul tadi, kayak dampaknya ke depannya itu pasti bakal ketergantungan. Terus kayak kasih contoh kecil saja, kita sudah semester 3, di semester 3 saja udah bisa buat abstrak. Kenapa? Karena dari yang sudah joki terus, jadi nggak bisa bikin abstrak. Nah, pada saat nanti skripsi, buka lagi pelajaran yang lalu-lalu yang di belakang tidak dipahami, itu bakalan makan waktu. Dan dampaknya ke mahasiswa ya, kalian pun yang lama wisuda, karena yang tidak kalian pahami, sebenarnya kalian bisa paham kalau kalian belajar di awal, tapi gara-gara bukan kalian yang buat, bukan dari hasilnya kalian bakalan cari lagi materi ke belakang, bagaimana buat ini, bagaimana buat itu. Jadi kalian pun sendiri yang bakal menang wisudanya, jadi dampaknya ke kalian sih. jadi kayak ini sebenarnya tugasnya si tugas ini berfungsi untuk pelatih ya, dari hal kecil ke hal sedang ke hal besar. Ketika ada miss satu, ketika kita tidak kerjakan yang sedang, kita nggak bisa kerjaan yang besar nih, nanti skripsi. Jadi kita harus mundur dulu. Jadi tidak makanya kadang ada yang mahasiswa sampai berapa tahun itu mungkin juga salah satu pengaruh dari job tugas ini. Ada juga. Mungkin dari caranya adalah yang menambahkan. Menurut kakak-kakak sendiri, kira-kira kalau punya teman yang sudah bilang, kalau kira-kira punya teman yang melakukan joki tugas, kira-kira motivasi seperti apa yang bisa nampar ke dia supaya stop joki tugas? Kira-kira mau bilang apa pesan dan kesan kepada teman-teman yang pelaku joki tugas? Mungkin bisa dari Kak Jana. Kayak tadi, lihat tapi paling bilang deh, ini ntar ketahuan dari tugas bisa ini. Lebih ke sindiran halus sih. Harus sih, karena kalau udah biasa gitu deh, lakukan terus itu. Nanti capeknya di belakang nih. Susahnya baru dia cari bagaimana cara bikin ini, bagaimana cara bikin. Nah, susah itu. Iya. Betul. Kalau dari Kak Jana sendiri, kira-kira motivasi apa yang bisa buat mereka stop? Kalau saya mungkin kayak dia orang tua yang kerja, dia kok joki yang pintar sama yang dapat uang. Sudah pakai uang buat bayar kuliah, buat ada juga yang dapat. Oke. Kalau dari Kak Salsa sendiri, Pasti iya, lihat-lihat juga sampai dia capek mungkin. Terus kalau misal sudah sampai misalnya kita tanya-tanya terus itu pasti kayak baru saya bilang kayak ini joki banyak Oke, jadi lebih ke tunggu sampai dia sampai dia jerah dulu. Kalau dari Kak Salsa sendiri, Kurang lebih sama yang kakak bilang tadi, pasti ada trik-triknya dari mereka yang pengguna joki. Dari situ nanti baru
dibilang itu yang udah kok akhirnya pada akhirnya kau kesusahan sendiri, cari bantuan ke orang lain, yang orang lain juga belum tentu bisa bantu. Jadi sama seperti yang tadi ya, lebih ke tunggu ijazah dulu. Tunggu ijazah dulu. Kalau dari Arsi sendiri gimana? Kalau dari saya, jadi saya punya teman yang nanya, bagusnya ini joki, joki ada tidak? Terus, jadi dia bilang mata kuliahnya dia mengaku kalau susah. Jadi saya solusiku untuk belajar bareng, walaupun saya tidak sejurusan ya, maksudnya kayak nanti pas belajar bareng baru tanya kayak ini di sini. Jadi bukan kak bantuki, tapi bisik terus dia jadi gampang jadi tidak kayak dia urutkan kinerja untuk menjoki sedikit walaupun dia tidurnya pagi ya, tapi ada kesenangan sendiri kalau kita sendiri yang kerja dan dia tuh ya habisnya itu pas selesai tugasnya ya merasa ternyata tidak sesuai itu ternyata walaupun kurang tidurnya kurang minum kopi terus saya kan nggak sehat ya, tapi dia ada kepuasan sendiri kayak ih bisa ya ternyata Saya juga kerja. iya saya juga kerja atau juga kalau saya tidak. Oke, jadi kalau kan sendiri lebih ke apa ya, memotivasi teman kayak bisa juga Iya. untuk meyakinkan gitu ya. Semangat. Pengulangan seperti itu memang yang kadang dibutuhkan sama diri kita sendiri atau teman-teman kita sendiri untuk yakin dengan kemampuan diri mereka. Meskipun kadang mereka tidak sadar kalau sebenarnya mereka bisa jadi. Mungkin di situ peran kita sebagai teman untuk seperti Karsi tadi untuk mengingatkan bahwa sebenarnya bisa juga ini adalah setan ini. Jadi kita sini. Oke, jadi kalau menurut Kak sendiri juga bisa membantu meskipun tidak sejurusan, sebenarnya kita bisa membantu dari jalan itu ya, dari memotivasi untuk dia bisa sadari sebenarnya dia bisa gitu. Oke. Untuk dan selanjutnya mengenai kira-kira menurut kakak-kakak ini bagaimana seharusnya dosen atau universitas itu sendiri menindaki para pelaku-pelaku jodoh ini? Dari mana dulu? Dari Kak dulu ya? Misal kalau didapat mahasiswanya tersendiri gitu yang melakukan joki. Oh, ketahuan ya? Iya, ketahuan. Ya pasti di hukum belakangan kan tidak, maksudnya memang kecurangan ini. Kita semua sadar walaupun kita ini pakai kecurangan ya. Ya nggak apa-apa sih kalau kita memang mau dihukum, nilainya dikurangkan atau ditambah juga ya memang itu konsekuensi, makanya jangan ketahuan. Oke, kalau dari Salsa sendiri gimana? Kalau dari saya mungkin dia benar harus dikasih punishment yang mungkin bikin dia jerah untuk tidak melakukannya lagi. Kalau kira-kira hukuman yang cocok dari dosen atau universitas sendiri? Terus mungkin juga dia perlu diberikan diberikan penjelasan lebih kalau misalnya kau menggunakan joki ini dampaknya kau begini supaya mereka benar-benar bahwa ternyata memang dampaknya seperti ini. Kalau yang bikin dia jalan apa ya? Terus keluar. Mungkin dari nilainya juga Iya mungkin pengurangan nilai. kalau dari universitas sendiri bisa menindaki dengan cara itu tadi yang memberikan seperti penyuluhan mungkin yang katanya kayak ini loh tugas ini seberbahaya ini ke depannya dan lain-lain. Mungkin karena juga ada beberapa teman yang belum sadar akan dampaknya, jadi dari universitas sendiri sebaiknya memberikan pemahaman bagi para mahasiswa gitu. Kalau dari Kak Salsa lagi? Untuk yang pertama itu dari lingkup ini ya, asdos, terus dosen dulu ya. Kalau universitas saya belum pernah didapat dari universitas secara langsung, tapi kalau misalnya dari kakak asdos terus dosen itu sudah pernah dapat. Dan kalau bisa ya kurangkan nilainya lah atau kasih tambahan gitu lah, tapi dikasih advice juga bang, jangan soalnya dampaknya ini ke kalian seperti ini. Karena kalau secara saya sendiri ya, karena teman-teman yang ngejoki itu ya yang pertama tugasnya cepat masuk dan memang itu referensi yang bagus-bagus, tidak seperti biasa kalau saya ambil di NCBI doang modal NCBI, cuman maksudnya biar fair lah, biar adil gitu loh. Ya kalau dikurangkan ya saya juga kita bersama Merasa supaya kayak ya, masalah moral aja lah ya, kayak teman-teman yang nggak pakai joki kasihan. Ya masa kau pakai seksual ya, jadi lebih di situ aja kayak penambahan tugas mungkin juga bisa ya advice juga penting seperti yang Kak Salsa bilang tadi. Kalau menurut Kak Azria sendiri gimana? Kalau saya mungkin bisa
ditindak tegas seperti nilainya langsung dinolkan mungkin. Terus seni itu kayak kalau misalnya yang komunikasi itu antar dosen saja sama mahasiswanya, aku rasa itu masih kurang, perlu diingatkan lagi ke teman-teman kelasnya atau angkatannya bilang ini loh punishment atau akibat dari joki, jadi kalau ada selanjutnya nih saya langsung nolkan, jadi lebih kasih juga peringatan ke teman-temannya yang lain. Oh, jadi kayak lebih menyeluruh, jadi bukan cuma dia yang berubah untuk stop joki, tapi dikasih contoh untuk teman-temannya juga supaya stop kayak gitu. Kalau dari Kak Dila sendiri gimana? Kalau dari saya, perbaiki dulu lingkungannya, makanya dukung ke teman tuh. Selamatkan ya temannya, betul. Ketahuan temannya, diselamatkan sama temannya, dia tidak jadi. Terus dosennya juga aware sama mahasiswanya, jadi mungkin kalau saya dari punishmentnya itu ya mending nggak usah dari susah kasih submit atau nggak usah kasih ke final atau suruh ngulang sekalian. Apalagi kalau jokinya ada di dalam kelas, dede ngulang dua-duanya. Betul. Jadi kayak lebih ke apa ya? Lebih ke sebenarnya buat mereka sendiri sih, supaya mereka sadar. Ya, jangan mendukung suatu temannya ke arah yang tidak bagus. Betul. Ya sama kalau bisa ketahuan nih, tapi diselamatkan dia sama satu kelas saya diselamatkan. Dalam solidaritas, dede. Kasih. Oke, kalau saya pernah nonton Bad Genius film. Itu bagaimana pandangan teman-teman sendiri? Misalkan pintar Ki, tapi memang dia butuh uang Ki. Atau kalau dia dari penjokinya nih. Iya, atau kalau dia dari keluarga yang ekonomi yang kurang lah. Terus dia pintar, dia memanfaatkan kepintaran itu yang untuk berarti teman-teman dapat ke uang gitu ya. Bagaimana? Iya, oke lah ya, nggak apa-apa gitu. Kalau dari film itu kan lumayan kayak dia sampai kerja kan ujiannya ya, sampai bertukar tempat. Nah itu nggak bisa nggak toleransi. Cuman kalau misal dilihat dari pelaku, yang menjokikan lagi itu kayak kan dia punya keahlian yang bisa yang dia dibayar kan. Jadi kalau dari dia itu, dan apalagi dari film itu dia butuh uang. Nah dia kan agak kekurangan ya. Jadi kayak dia tawarkan ke keahliannya dan dia dikasih duit. Jadi kayak kalau dari pelakunya itu sebenarnya tidak bisa kayak juga yang jokikan dia tidak bisa nggak salahkan ini karena dia punya alasan tersendiri. Jadi tetap yang salah itu yang joki lah gitu. Tetap yang curang itu tetap yang joki. Kalau dari saya setelah nonton itu Bad Genius. Kalau dari saya sendiri mungkin kan saya sendiri tidak nonton filmnya, tapi setelah mendengar tadi pelakunya ini punya keahlian tersendiri yang dia manfaatkan untuk membantu temannya sehingga dia mendapatkan uang. Tapi mungkin keahliannya tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu temannya dengan cara yang lain, tidak dengan joki, mungkin membantu temannya untuk belajar. Jadi kayak lebih buat Mungkin private jalan saya private class ya, jadi bisa juga dapat income dari situ dengan cara yang lebih humanis. Jadi kalau dari Kak Salsa sendiri Ya sama tadi belum nonton secara keseluruhan, cuman biasa di TikTok lewat-lewat kan. Sejujurnya si penjoki ini orangnya cerdas loh, karena maksudnya ya saya punya kemampuan gitu aja, jadi saya bantu, cuman caranya lagi yang salah karena kan bisa toh kita bantu temannya belajar sama-sama, nggak harus dengan yang sampai pindah tempat hidup apa segala macam itu buat ujian. Ya lebih baik bantu temannya lah buat belajar sama-sama aja. jalan yang lain ya. Iya. Kalau dari Kak Zazki gimana? Kalau saya cuman pernah nonton cuplikannya pas itu aksi yang tapi keseluruhan saya belum nonton, cuma setelah mendengar latarnya, kalau dari alasannya sendiri dia lakukan joki itu sebenarnya kasihan. Iya, karena maksudnya ekonomi ya gitu ya. Iya, terus mungkin dia juga ada latar belakang keluarganya mungkin yang kurang sehingga dia melakukan hal tersebut. Kalau dari saya mungkin saya mungkin iya tidak apa-apa jadi lagi kuliah misal kayak cuma satu kali ujian gitu sih dilakukan menurut saya. Jadi karena untuk melihat latar belakang dia lakukan si pekerjaan ini, kasihan. Terus kalau saya sih mungkin lebih ke ini antara dia yang tidak cerita ke teman-temannya kalau dia punya masalah, atau teman-temannya ini yang tidak berempati ke dia. Jadi mungkin kayak teman-temannya
kayak mau manfaatkan misalnya kayak bantu Maki Pade terus dikasih ke uang gitu. Jadi kayak teman-temannya yang teman-temannya yang tidak peka yang ceritanya, justru dia manfaatkan dengan cara yang tidak baik. Padahal teman-temannya juga bisa memanfaatkan kayak sini mau pengen ajar Ki gitu loh. Iya. Kalau dari Kak Dela sendiri gimana teman? Kalau saya sendiri joki tugas itu bukan jalan terakhir. Kalau misal dia pintar dia bisa bikin apalagi kalau dikaitkan misalnya sama yang sekarang ini toh, sama perkembangan teknologi yang sekarang toh, bikin saja video edukasi pembelajaran itu bisa disebar di platform manapun, bisa di TikTok misalnya yang sekarang toh, bisa di YouTube, itu bisa sebenarnya. Cuma yang begitu yang dibilang sama kakak tadi, faktor lingkungan, teman-temannya mendukung itu, jadi ya dilakukan karena dari situ yang cepat. Karena kalau misalnya dari saranku untuk bikin video edukasi atau bisa juga buka kelas belajar kan butuh proses, tapi kalau temannya mendukung begitu, oh kerjakan mah ini, dikasih ini langsung instan, ya pasti siapa yang tidak mau, dia tidak bakalan berpikir dua kali pasti. Jadi kan ada jalan yang lebih instan. Dia ada jalan yang lebih mudah, dipermudah jalannya sama si bertiap sekitarnya, jadi ya pasti terjadi lagi tuh. Jadi kayak normal jadi dia lakukan karena memang teman-temannya butuh, teman-temannya yang mau gitu loh. Oke, pertanyaan terakhir buat teman-teman sekalian, kira-kira gimana menurut kakak solusi untuk menghadapi fenomena joki-joki di kalangan mahasiswa kampus? Mungkin dari Kak Arsi mau solusi dari saya itu sebenarnya nggak bakalan bisa berubah kalau bukan dari ini. Jadi betul kita motivasi kita sendiri produktif bangun 4, dan sebenarnya ini yang kasih malas ini banyak waktu atau bonus. Misalnya kita bangun jam 9, padahal sebenarnya kita bisa bangun jam 6, jam 7, jam 8 itu bisa kita pakai buat kerja tugas gitu. Jadi dari kita yang malas ini harus lebih produktif lagi, atau misalnya jam segini belajar ini, kerja tugas yang ini. Nah kalau kita sudah jenuh sama tugas yang ini kan di sini kan kasusnya deadline-nya berdekatan ya. Nah terus di berikutnya lagi malam ini kita kerja lagi yang lain gitu. Jadi supaya kita tidak terlalu capek terus gitu. Jadi bagaimana kita mengatur diri ya? Manajemen waktu itu juga manajemen waktu dan regulasi dirinya juga. Kalau dari Kak Salsa sendiri gimana? Kalau dari saya tuh meminimalisir joki tadi benar, harus kembali lagi dari diri kita sendiri, bagaimana kita belajar untuk memanajemen waktu, untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas, terus bagaimana juga kita lebih aware ke teman-teman supaya mengingatkan untuk tidak melakukan hal seperti joki. Itu lebih meningkatkan kepekaan kita dalam sekitar gitu ya. Kalau dari Kak Salsa sendiri? Yang pertama itu Apa tadi? mungkin dari mulai teman-temannya lebih diperbaiki gitu. Kemudian untuk solusi selanjutnya itu ya dari diri kita sendiri, motivasinya bagaimana biar tidak malas-malas. Kemudian bagaimana kita supaya bisa manage waktu kita, karena seperti yang Kak bilang tadi, kalau misalnya jam 9 sebenarnya kita bisa dibuat banyak beberapa tugas di sebelum jam 9 itu. Tapi kalau memang kita yang malas buat bangun di jam segitu ya pasti tidak bisa. Jadi harus dari diri sendiri dulu, kemudian bagaimana kita supaya bisa manage waktu kita dengan hal itu. Jadi kayak lebih hal-hal kecil itu sebenarnya mengaruhi juga bagaimana kita ke depannya gitu ya. Jadi kita mulai memperbaiki dari hal-hal kecil dulu, kayak bangunnya, jam berapa dan lain-lain seperti itu. Kalau dari Kak Zia sendiri kira-kira apa solusi yang cocok untuk menghadapi? Kalau saya mungkin selain diri sendiri kayak dijaga diri kita untuk tidak ikut juga joki tugas, mungkin bisa ditindaki dari ini para joki. Tapi kalau saya menurut mungkin agak susah sebenarnya dideteksi, sama kayak itu yang joki TBK toh. Itu kan susah juga dideteksi. Cuman mungkin perlu dilihat lagi kenapa bisa ini ada joki tugas, apakah mungkin karena memang kurangnya lapangan pekerjaan atau bagaimana. Terus kalau mungkin dari mungkin Kemendikbud ya, kalau ada dapat ini joki mungkin bisa ditindaki. Jadi lebih instansi yang bertanggung jawab sebenarnya, kayak Kemendikbud itu yang bertanggung jawab atas adanya pelaku-pelaku menjoki ini gitu ya. Kalau dari Kak Dela sendiri gimana tanggapan solusi? Kalau solusi berbalik ke jawaban yang tadi tentang melek teknologi, karena kan kita pegang HP, kita berhubungan sama dia sendiri itu 24 jam gitu. Jadi lewat di sebenarnya itu lewat di edukasi, tapi kita skip karena itu dibilang bukan prioritas tak. Karena kita cuma mau cari
liburan, dan itu nih sebenarnya yang buang-buang waktu untuk kerja tugas. Jadi kembali ke itu teknologi yang harus lebih peka sama teknologi, sama prioritasnya harus lebih diurutkan lagi, mana yang harus dikerjakan lebih awal, mana yang bisa nanti Jadi kayak lebih dari diri sendiri gitu. Oke, jadi dari yang sudah hasil diskusi dari pendapat teman-teman sekalian, yang saya dapat ini lebih ke pertama ada diri sendiri, terus kita kepekaan terhadap teman-teman juga, terus mungkin ada punishment dari instansi khusus, itu juga bisa jadi solusi untuk menghadapi fenomena joki tugas ini. Mungkin nggak Terus juga mulai dari hal kecil dari lingkungan kita, misal yang mungkin dari Naturensi Kak Hafia ada yang mau disampaikan berdasarkan yang sudah dicatat tadi ini. Oke, jadi kesimpulan dari semua pembicaraan pada hari ini, salah satu layanan yang paling populer di kalangan mahasiswa itu adalah joki tugas, yang disebut sebagai jasa penyelesaian tugas secara cepat yang disepakati antara dua orang. Jadi dampaknya itu dari menurut yang telah saya rangkum tadi, membuat mahasiswa itu kecanduan dan ingin selalu mencoba lagi, dan impactnya itu membuat mahasiswa tidak berkembang dalam bidang akademik dan membuat mahasiswa itu tidak mandiri dalam mengerjakan tugas, dan juga dalam pandangan etika itu sudah sangat salah. Jadi kalau bisa dari diri sendiri harus dikurangi. Kita juga bisa mencari solusi lain dengan teknologi yang berkembang saat ini. Jadi faktornya itu bisa dari lingkungan sekitar, teman-teman tadi, teman sebaya misalnya, dan juga faktor dari media sosial yang kayak